Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Fadilah Anasia Mangkona, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mula Warman angkatan 2020 dengan NIM 200903601. Jadi di video ini saya akan menjelaskan studi kasus yang kemudian dianalisis ERD dan DFD-nya yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif dan Pak Aji Eri. Jadi sebelum kita mulai ke studi kasusnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai apa itu DFD dan ERD. Jadi DFD itu panjangannya adalah Data Flow Diagram. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak ada aturan terkait keputusan atau pengulangan. Untuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik, menurut Kenneth Kozak, tujuannya adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Dalam DFD ini ada 4 simbol. Yang pertama itu lingkaran, itu menunjukkan proses di dalam DFD. Kemudian ada 2 garis, itu menunjukkan file input. Kemudian ada kotak, itu menunjukkan faktor eksternal, bisa berupa individu, perusahaan, atau yang lain. Kemudian ada garis atau flow yang menunjukkan atau menghubungkan antara proses satu dengan proses lain. Selanjutnya itu ada ERD. ERD itu panjangannya adalah Entity Relationship Diagram yang merupakan model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ERD ini, sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Notasi-notasinya itu yang ada kotak, itu menunjukkan entitas atau objek yang diidentifikasikan dalam lingkungan pakai. Kemudian itu ada segi banyak atau segi empat, itu menunjukkan relasi, menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Kemudian ada oval, itu menunjukkan atribut, adalah properti dari entitas atau tipe relasi. Kemudian ada garis yang menghubungkan antara relasi dengan entitas, entitas dengan entitas, atau relasi dengan entitas lainnya. Kita masuk ke studi kasus. Firma hukum Hofmann Paris dan Trans (HUF) telah tumbuh secara signifikan selama studi kasus terakhir dan ingin pindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan. Untuk setiap kasus, jenis informasi yang ingin disimpan perusahaan terlihat seperti gambar yang ditampilkan di halaman selanjutnya. Setiap pengacara yang bekerja di perusahaan itu memiliki nomor karyawan 5 digit yang unik dan tarif penagihan per jam. Ada banyak kasus, setiap kasus itu dikaitkan dengan satu klien, tetapi beberapa klien memiliki lebih dari satu kasus. Ketika klien memiliki beberapa kasus, kasus-kasus tersebut memiliki nama kontak klien yang berbeda. Setiap kasus memiliki satu pengacara yang bertanggung jawab, yang merupakan pengacara staf yang bertanggung jawab untuk mengorganisasikan semua pekerjaan hukum dalam kasus ini. Dapat dilihat ya di layar. Ini ada nomor kasus kliennya, kemudian ada nomor kontak, kasus dibuka dan tutup, deskripsi kasusnya, kemudian ada pengacara yang bertanggung jawab, dan beberapa pengacara yang menangani kasus ini. Seperti yang dilihat, ini ada sekitar 5 pengacara, dengan 2 pengacara itu 2 kali kunjungan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, pengacara lain di staf dapat menagih waktu untuk kasus ini, misalnya karena keahlian khusus mereka di bidang topik hukum tertentu. Bagi sebagian besar klien, HPF hanya menyimpan jenis informasi yang ditunjukkan di atas seperti nama, telepon, dan informasi alamat. Namun sekitar 5% klien itu klien pro bono, di mana HPF melakukan pekerjaan hukum gratis, misalnya sebuah organisasi nirlaba yang menemukan apartemen untuk keluarga tunawisma. Ya, bisa dibaca lanjut. Nah, kemudian tugasnya sebagai sistem analis, kami diminta untuk merekomendasikan usulan outsourcing pengembangan sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum di atas, disuruh berikan rekomendasi dengan memberikan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi, kembangkan di FD, setelah itu gambarkan dengan jelas ERP-nya.
Berdasarkan analisis saya, dihasilkan konteks diagram seperti yang dapat dilihat di layar, di mana dalam sistem informasi firma hukum HPF, dia itu mengelola informasi klien berupa data diri dan info kasus yang kemudian diteruskan ke pengacara, yang dari pengacara itu memberi data diri pengacara dengan total tagihan yang kemudian diteruskan ke klien. Setelah itu, klien melakukan pembayaran yang kemudian dibuat laporan oleh pengacara dan dilaporkan ke pemilik. Selanjutnya ini ada di FD level 0, di mana klien itu melakukan registrasi, kemudian dihasilkan data klien yang kemudian masuk ke sistem informasi firma HPF yang kemudian diterima oleh pengacara. Kemudian klien juga melakukan pendaftaran kasus sehingga dihasilkan data info kasus yang kemudian diteruskan ke pengacara juga. Kemudian pengacara itu login ke sistem informasi firma hukum HPF yang dengan demikian menunjukkan data pengacara, kemudian diteruskan ke klien. Kemudian setelah dilakukan konsultasi dan lain-lain, dilakukan pembayaran di mana pengacara memberikan total tagihan yang kemudian diteruskan ke klien, dan klien melakukan pembayaran yang kemudian sistem informasi firma hukum HPF mengirim laporan ke pemilik. Selanjutnya pada layar ditunjukkan URD dari HPF, di mana di sini saya tulis jenis peran dalam HPF itu ada klien, pengacara, dan pemilik itu sendiri. Dimulai dari klien, itu ada nama, alamat, nomor telepon, dan nama kontak yang kemudian menjelaskan kasus yang ada. Dan terdiri dari nomor kasus, nama kontak dari klien itu sendiri, tanggal kasus dibuka, tanggal kasus tutup, kemudian deskripsi kasus. Yang kemudian kasus ini ditangani oleh pengacara dengan identitas itu ada dengan atribut, maaf salah, ID karyawan, ada nama, tarif penagihan per jam, kemudian ada nomor pas ditangani. Kemudian pengacara ini bertemu dengan klien. Setelah itu pengacara membuat laporan yang terdiri dari nomor kasus, tanggal pertemuan, ID karyawan yang menangani, dan total tagihan yang kemudian diberikan kepada pemilik yang mengawasi laporan itu sendiri. Pemiliknya itu memiliki atribut ID karyawan dan nama. Ya, sekian tugas UAS Sistem Informasi Manajemen saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.